Kalau Bapak Ibu ditanya lebih baik mana pokok rizki dengan cabang rizki? Nah, saya iki durungan lagi ya. Lebih baik mana kita punya yang pokok apa yang cabang? Pokok ya, serius. Nah, saya curiga nanti berubah iki. Iya iki apik. Ya, kalau ada dua, hanya dua dan ini disuruh milih salah satu, Bapak Ibu pilih yang pokok apa yang cabang? Yang satu ya. Iki satu iki simbol bukan ya? Bukan apa namanya ini? Pemilu ya? Oh, membuka usaha. Tapi tidak punya modal. Sama 7. Jangan lupa Allah sudah memberikan yang pokok modal. Itu pasti. Modal yang pokok itu pasti. Nah, sekarang ini bedanya antara pokok rizki dengan cabang rizki. Nah, sekarang ibu-ibu, gaji itu yang diberikan oleh suami itu termasuk cabang apa pokok? Nah, cabang gitu. Saya ulang Bu, gaji itu termasuk cabang apa pokok? Pokok ya. Rumah itu termasuk cabang apa pokok? Nah, segini Bu, panjenengan punya uang, ini kan kalau gaji tadi, punya uang 1 miliar. Kakek apa enggak? Kakek kurang akeh lho, ya kan? Siapa tahu ya. Nah, panjenengan punya uang 1 miliar, tapi menggeri-menggeriin. Loh, kan ini sakit maksudnya. Nah, jadi berarti uang itu pokok apa cabang kalau begitu? Jadi saya pokok kan? Nah, saya ulang mana? Ibu duwe duit 1 miliar tapi loro-loron. Ayo pilih di. Nah, iya kan? Nah, ini penting. Nah, Bapak sekalian, walaupun kita punya uang 1 miliar, 1 triliun bahkan lebih, tapi kondisinya tidak sehat, maka tidak enak. Kita mau makan, membeli makan dengan harga semahal apapun, rasa-rasanya lidah tidak enak. Maka kalau begitu, mana yang pokok? Uang 1 miliar ataukah kesehatan? Nah, sudah berubah kan? Sudah berubah. Kalau begitu penting mana? Uang 1 miliar atau sehat? Itu namanya kalau sehat itu adalah pokok rizki, gaji itu cabangnya saja. Nah, kan? Cabang saja. Nah, sepakat nggak ini? Kata durung terima jenengan. Ya kan? Saya memang lebih baik punya rizki yang berupa uang banyak terus sehat, begitu kan? Itu. Tetapi dalam kondisi tertentu kita akan dihadapkan pada salah satunya. Nah, sekarang apalagi yang pokok? Kalau rumah itu pokok apa cabang? Cabang. Panjenengan punya rumah besar tapi tidak punya waktu untuk menempati, tidak punya waktu untuk membersihkan, tidak punya waktu untuk menikmati. Berarti mana yang pokok antara waktu dengan rumah yang besar? Waktu. Berarti kalau begitu kita bisa memilah. Yang pokok itu salah satu diantaranya adalah sehat, dan yang kedua adalah waktu. Walaupun tidak duit, tapi nek sehat, enak apa enggak? Enggak terima kan isian jenengan ini.
Masya Allah. Ada orang bilang begini, Ustaz, saya itu mau membuka usaha tapi tidak punya modal. Lu jangan lupa Allah sudah memberikan modal. Modal yang namanya adalah rizki pokok itu. Pokok rizki itu modal sehat, modal waktu cukup. Ini untuk bergerak. Makanya kalau ada orang mau berusaha, mau membuka usaha tapi tidak bergerak-gerak gara-gara tidak punya uang, salah. Karena sebetulnya sehat dan waktu itu sudah modal. Modal, benar nggak Bu? Nah, saya kemarin itu tanya kepada teman, kebetulan suaminya sakit. Selama ini tidak pernah sakit, wong olahragawan, gitu kan? Tidak pernah sakit. Itu beberapa hari tidak masuk kerja begitu, tidak masuk kerja. Kemudian minta izin gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sudah membaik Ustaz, tapi harus disuntik beberapa kali. Berapa biayanya nyuntik itu? Satu kali suntik Ustaz itu 500.000. Berarti saya tanya sekarang, lebih mahal mana? Lebih mahal sakit ataukah lebih mahal sehat? Kira-kira lebih mahal mana Bu? Lebih mahal? Untuk menjadikan hidup sehat mahal. Loh, kita ini sudah diberikan sehat, harusnya berterima kasih sama Allah, dan itu cukup. Andai kata kita gak punya uang, gak esok makan, tapi sehat, nikmat. Tapi walaupun kita punya segala-galanya, tapi kondisinya mau ngeri-ngeriin, enak gak? Tidak enak. Berarti sekarang terakhir pertanyaannya, pilih yang pokok atau yang cabang? Saya ragu kan? Ya wis, jawaban karo-karone. Sing penting pokok dan cabang untuk karo-karone, ngono ta? Wis sapi wis ya. Iku memang dungane awake dhewe, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sekarang menyangkut selain sehat, waktu itu rizki pokok itu. Lah kita ini diberikan waktu oleh Allah. Rizki, waktu. Cuman banyak orang yang merugi loh. Itu yang menyatakan Allah loh. Manusia semuanya merugi itu. Surat apa Pak? Al-Asr. Itu pendek. Kalau Bapak Ibu membaca ini, Bapak Ibu pernah mendengar tentang teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Al-Ma'un yang berapa, 7 ayat atau berapa itu sampai 3 bulan berulang-ulang dalam film Sang Pencerah, sampai muridnya itu kemudian protes. Wah Kiai, yang diajarkan kok surat Al-Ma'un saja, apakah tidak ada surat yang lain? Padahal itu sudah 3 bulan. Pak Kiai Ahmad Dahlan hanya bertanya, apakah sudah kamu amalkan surat Al-Ma'un itu? Belum. Maka nanti lahirlah yang namanya rumah sakit, lahirlah yang namanya panti asuhan, dan lain-lain itu. Itu adalah bagian dari mengamalkan surat Al-Ma'un atau teologi Al-Ma'un yang diajarkan berulang-ulang sampai 3 bulan. Loh, ternyata Al-Asr itu ini ditulis oleh KRH Hajid. Hajid ini murid paling muda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini Pak Hajid. Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Salah satunya itu Al-Asr. Loh, Al-Asr itu kalau Al-Ma'un 3 bulan diulang-ulang, Al-Asr yang hanya 3 ayat 7 bulan lebih diulang-ulang itu. 7 bulan lebih. Masya Allah. Loh, ada padahal hanya 3 ayat, kok 7 bulan lebih? Jam 7 pagi diajarkan kepada jamaah bapak-bapak, jam 8 diajarkan kepada jamaah ibu-ibu, siang duhur diajarkan kepada jamaah remaja,
Terus diulang-ulang sampai berapa bulan? 7 bulan. Padahal hanya 3 ayat. Ada apa? Why? Kenapa? Ini ketok kok konsentrasi KB ini. Ya kan? Kenapa? Karena itu menunjukkan pentingnya surat ini. Bahkan Imam Syafi'i yang disadurnya sebagai salah satu argumennya itu menyatakan andai kata Allah itu tidak menurunkan Al-Quran tapi hanya surat Al-Asr cukup untuk menjadi panduan manusia. Ini urusan adalah sebetulnya tidak sekedar urusan waktu. Nah sekarang kita hitung urusan waktu itu, betapa banyak kita boros terhadap waktu itu. Maka saya memunculkan namanya nanti dalam, mudah-mudahan mohon doanya, ini disertasi ya, mudah-mudahan nanti teologi Al-Asr. Nanti teologi Al-Asr saya melihat mencari belum banyak tulisan itu ya. Teologi Al-Asr pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menerapkan sehingga lahir etos kerja yang bagus. Harusnya orang mukmin itu produktif. Saya kemarin uji coba, Bapak Yatno. Saya uji coba di sekolah, Pak. Di sekolah undangan biasanya kalau rapat itu kan molor entah itu 15 menit, 30 menit itu ya. Saya tidak tahu kalau rapat takmir di sini kita agak terlambat kan jenengan? Tidak terlambat dong, setelah isya langsung rapat kan? Begitu, sehingga nggak terlambat. Jadi gitu. Tapi coba kemudian undang normal, secara normal, terlambat nggak? Saya kemudian informasikan Bapak Ibu, undangan yang di-share oleh panitia itu pukul 7.30. Kita akan memulai tepat waktu. Teknisnya mohon hadir paling lambat jam 7.25. Sudah berada di ruang meeting, MC dan lain sebagainya sudah siap. Saya tulis dengan tagar manajemen Al-Asr. Oh, 1 menit pun berharga. Mulai saat saya lihat yang biasanya teko Pak. Datang semua. Setelah itu seharian mulai raker itu jam 7.30 pembukaan sampai jam 4 sore Pak. Utuh. Sholat sesuai dengan skenario. Ternyata bisa. Tapi untuk bisa semacam itu Pak, mungkin awalnya hanya informasi, tapi saat sambutan saya masukkan ini. Ini loh Pak. Kadang-kadang kita ini bilang, walah cuman terlambat segitu. Kalau kita meremehkan waktu, sementara Allah tidak pernah meremehkan waktu loh. Wal asr, wadduha, wal laili idza saja, dan seterusnya. Itu Allah tidak pernah meremehkan waktu. Wes, gini Pak, gampang nih. Pak, bagi seorang presiden, apa yang bisa dilakukan dengan waktu 1 menit? Kira-kira Pak, Anda wis bayangkan panjenengan itu walaupun gak nyalon ya kan? Kira-kira jenengan punya waktu 1 menit sebagai presiden, apa yang bisa dilakukan Pak? Tanda tangan. Tanda tangan 20 kebijakan di dalam sebuah negara bisa dilakukan dalam kondisi 1 menit Pak. Begitu berharganya bagi seorang presiden waktu 1 menit. Kalau dilaksanakan dengan sangat baik, maka akan mensejahterakan rakyatnya. 1 menit Pak. Bagi seorang dokter Pak, 1 menit itu apa? Ia memiliki waktu 1 menit, apa yang bisa dilakukan? Bisa menyelamatkan orang. Atas izin Allah ya. 1 menit Pak. Bagi seorang ayah, 1 menit apa yang bisa dilakukan Pak? Seorang ayah memeluk anaknya, maka akan lahir kasih sayang dari seorang anak. Mencium kening istrinya, nek isek dicium panjenengan. Bu, panjenengan isek dicium keningnya sama suami? Wis gak kan, yo gak wong jenengan ambune PPO kabeh. Ya kan? Ini guyonan ya. Bu, kayak untuk tersinggung ya. Tapi dengan ciuman itu, risetnya
itu ada aliran darah yang mengalir kemudian menyehatkan. Ada cairan endorfin atau apa begitu dari seorang laki-laki maupun perempuan ketika dicium begitu. Bahagia Pak, 1 menit Pak. Lu kita ini berapa lama kemudian tidak memaksimalkan waktu. Padahal Allah sendiri itu kemudian ini. Makanya banyak orang yang rugi. 1 menit harusnya bisa dijadikan berharga, tapi tidak berharga lama-lama, apalagi sudah memegang gadget, delok handphone itu. Itu kalau sudah delok YouTube Pak, apa mana debat, itu 2 jam. Wah, gak bisa diganggu. Apa mana bal-balan? Iya kan? Apa mana bal-balan? Lali Pak. Lu itu kalau mau dimaksimalkan berapa dihitung saja Pak. Jangan menghitungnya itu adalah per jam. Hitung saja per menit, berapa menit yang kemudian bisa kita sia-siakan sementara kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, pada akhirnya kita akan menghitung jangan hanya 1 menit per detik bagi seorang mukmin harus berharga Pak. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu merugi illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman wa amilus sholihat. Kenapa sih kok berpikir beramal soleh itu hanya menunggu subuh? Jangan lupa infak subuh. Kenapa harus menunggu subuh? Ya kan? Kenapa kok tidak per menit, per jam begitu? Bisa nggak panjenengan infak per jam? Bisa Pak? Insya Allah, nek ono duwe kan. Nah, subhanallah itu bisa. Jadi amanu wa amilus sholihat. Jadi sekarang kita harus berpikir memaksimalkan waktu kita ini tidak sekedar hari, tidak sekedar jam, tetapi menit-menitnya harus berharga sebagaimana Allah juga menghargai waktu. Sajane ngajine ngene tok kan Pak iki. Wis ya? Belum. Nah, resolusi berbasis muhasabah ini panjang, tapi saya nanti mungkin penggal saja. Resolusi itu kan keinginan, kesepakatan pada diri yang sangat kuat untuk berubah di tahun 2024 ini. Nah, ini Pak. Ini loh urusan waktu itu. Allah itu selalu mengingatkan, ingat pergeseran waktu itu tidak hanya tahun ya. Ini kan ayat ini menjadi populer jika masuk tahun, awal tahun begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau di sini Pak, ittaqullah. Jadi satu kalimat ini Pak, itu dihantarkan atau didampingi dengan ittaqullah dan ittaqullah. Artinya kalau kita ada pendamping, maka posisi di tengah ini Pak, konsisten dengan apa yang di awal ini harus dijaga. Ini kalau saya menyebutnya sebagai pagar. Saya juga alhamdulillah baru menemukan ini Pak. Oh ya disebut pagar ya. Kayaknya belum ada bahasa itu ya. Ittaqullah. Apa yang dipagari dari duanya? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, hari ini, kemudian untuk hari esok, terus dievaluasi. Nah sekarang kalau ayat ini populer, itu hanya tiap tahun kita ubah. Nah tidak sekedar 2023, ya kan, ke 2024, kemudian Sabtu dan Ahad dari kemarin Sabtu yang harus menjadi evaluasi sekarang menjadi akad. Jangan, kurang sekarang, harus diubah mengevaluasinya. Sekarang jam 5, ya kan, jam 5. Nah kemudian kita lakukan muhasabah untuk mempersiapkan menghadapi jam 6.
Kenapa kok penting? Supaya nanti jam 6 ini menjadi produktif. Jadi terus dilakukan evaluasi. Karena ayat ini saya memaknai sangat luas, tidak sekedar tahun ini, bukan. Jangan-jangan itu adalah menit ini sekarang menuju menit yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu, hanya klik diambil, orang itu sudah meninggal. Tidak pernah tahu kita, ya kan? Nah, oleh sebab itu, ayo kita evaluasi. Senyampang kita belum masuk pukul 6. Nah, kita geser lagi, menit ini sekarang akan segera kita tinggalkan menjadi masa lalu. Senyampang menit ini belum meninggalkan kita belum meninggalkannya, maka kita maksimalkan dengan cara banyak nanti kita muhasabah. Nah, memaknai akhir, nah, saya coret itu tahunnya. Biasanya karena ayat ini adalah ayat tahunan, jam dengan Al-Quran. Jadi kita memaknai akhir jam, akhir menit kita ini dengan Al-Quran. Maknanya terus ittaqullah, 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 ittaqullah. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah menyadari kehidupan di dunia dan akhirat. Ya. Nah, ada yang bawa Al-Quran? Ini kalau ada yang baca lebih enak ini, Pak. Ada? Nah, yang buka Al-Quran digital boleh, nah, dibantu ya. Yang muda boleh dibantu. Nah, kita cek bareng-bareng. Menyadari kehidupan di dunia dan akhirat. Kita akan sampai di sini, Pak. Sekarang kita di dunia sudah di akhirat, Pak? Hah? Di dunia ya. Nah, itu bayangan kita karena kita posisinya di dunia, begitu kan? Kalau posisi kita masih berada di alam rahim, kita pernah berpikir nggak? Jangan-jangan waktu kita berada pada alam rahim itu kita menyatakan kita ini enak di sini, begitu kan? Tapi tidak pernah tahu bahwa kehidupan dunia ini akan ada. Realitanya pada akhirnya lahir, kita menyatakan ada itu. Nah, suatu saat mungkin akan bilang begitu. Jangan-jangan akhirat itu bener ono apa enggak sih? Begitu kan? Padahal kita kemudian sekarang dunia akhirat sama dengan halnya kita dulu tidak ada, lalu kemudian menjadi ada. Sudah ketemu, Pak? Sudah. Oke. Dibaca Ustaz surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Oke. Terjemahnya ketinggal? Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Oke. Ya, cukup. Ketahuilah dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kalau begitu, debat itu permainan dan senda gurau enggak? Gurung terima kan jenengan? Loh, itu serius Ustaz gitu. Jadi di dunia ini sebetulnya hanyalah, ini yang menyatakan Allah loh. Itu hanya main-main. Itu hanya guyonan saja begitu ya. Walaupun serius begitu ya. Lah kalau memang Allah menyatakan begitu, kenapa kemudian kita menjadi baper? Gitu kan? Kenapa kita kalau kemudian diuji oleh Allah, itu kemudian menjadi bersedih? Wong ini hanya dunia, hanya sementara saja kan? Kita harus memahami hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah itu menciptakan siang dan malam. Sekarang ini pagi. Nanti akan ditandai dengan matahari itu terbit. Akan semakin terbit, kemudian menjadi siang, kemudian menjadi sore. Anggap saja siang ini kehidupan kita ini survive, Pak, settle. Ekonominya cukup, jabatannya mentereng dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi kita ini harus bersiap juga bahwa akan datang malam gelap, yang kira-kira hati juga gelap, sedih karena PHK macam-macam. Nyampe, Pak.
Tapi jangan berhenti pada malam, Pak. Ingat bahwa besok akan datang kembali siang. Itu adalah siklus hidup manusia. Maka tidak perlu bersedih dengan apa yang kemudian orang lain menzalimi kita. Tidak usah, biasa saja. Wong itu hanya senda gurau, permainan saja. Tidak usah bersedih. Nikmat. Makanya Pak, orang itu kalau memahami hakikat hidup, pasti dia akan bahagia, Pak. Pasti. Tapi kenapa kemudian dia tidak pernah bahagia? Ya karena memang tidak memahami hakikat hidup. Yang kedua adalah orang yang tidak bahagia itu karena faktor banyak melihat apa yang dipegang orang lain. Jadi kalau banyak melihat apa yang dipegang orang lain, pasti kita akan sedih. Ya Allah, itu mari tuku omah. Ya kan? Mari tuku omah, teko mana mobilnya, ya kan? Nggawa apa? Prabon. Loh, terus bendino nek teko kabeh akhirnya muncul, oh, jangan-jangan iku lho, mari munggah pangkat kok langsung omahe ndadi macam-macam. Ana sing pernah ngono, Pak? Alhamdulillah ndak ada ning kene, Pak. Iya kan? Iku teko endi begitu. Akhirnya curiga. Lupa bahwa Allah itu kalau mau memberikan rizki mudah kok. Mbuh iku karena warisan, ya kan? Mbuh karena ngedol tanah lupur lapindo gitu kan. Jadinya sugih. Kan enggak tahu kita ini kan. Sudah. Ya, tapi kalau enggak normal begitu mesti akan ketahuan pada akhirnya. Ya kan? Itu pastilah enggak ada kok di dunia ini yang enggak akan selamat. Nanti akan. Kenapa sih orang berbuat jahat sekali itu kok enggak ketahuan, mencuri sekali enggak ketahuan? Ya karena Allah itu masih menjaga aibnya. Karena Allah masih menutup. Kalau Allah sudah membuka, tapi kalau kemudian diulang lagi, belum lagi ditunjukkan, itu karena bisa jadi ada amalnya yang kemudian Allah masih cinta. Tapi kan kalau sudah bisa melakukan sekali berhasil, itu kan dia akan mengulang, Pak. Mengulang. Kalau sudah mengulang ada saatnya, itu pasti akan. Wis itu tidak bisa itu rumus dunia, ya kan? Rumus dunia. Jadi nanti karena sebelum di akhirat itu mesti akan dibuka, mbuh titik, mbuh enggak itu akan dibuka. Set. Nah, jadi begitu Pak ya. Dunia ini hanya senda gurau, hanya permainan. Ada ayat dilanjutkan anunya? Enggak yang terjemahnya tadi. Terusan terjemah. Sudah hilang ya? Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Nah, jadi itu ya. Surat Al-Hadid nanti di rumah dibuka lagi. Nah, kemudian yang kedua, cara memaknainya di akhir waktu kita itu bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi orang kalau bersyukur itu Pak, pikirannya ini tenang, hatinya lapang, jiwanya tentram. Nah ibu bersyukur, jenengan enak Pak. Gini Pak, ini ayatnya Luqman Pak, ayat 12. Coba, Luqman ayat 12. Langsung terjemahnya ya Ustaz ya. Nah. Dan sungguh telah kami berikan nikmat pada manusia itu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Cukup. Ini hikmah yang diberikan, mohon izin, kalau Allah sudah menunjuk Pak, itu gampang sekali Pak. Ya. Bukan nabi, tapi diistimewakan sampai menjadi nama dalam ayat Al-Quran. Itu kan orang istimewa Pak. Artinya walaupun kita ini manusia biasa, kemudian kalau kita berbuat baik, maka ya akan menjadi mulia Pak. Tidak harus nabi sebetulnya untuk memperoleh kemuliaan itu. Kalau nabi jelas lah ya. Nah tapi posisi kita kan sebagai manusia biasa bukan nabi. Tapi kita bisa mencontoh itu semuanya. Nah hikmah itu diberikan. Kalau di surat Yusuf, itu wa kadzalika najzil muhsinin, Nabi Yusuf itu diberikan hikmah dan ilmu, itu ayat 22 itu surat Yusuf, itu disebabkan oleh perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik siapa?
bisa perbuatan baik Nabi Yusuf sendiri, bisa juga perbuatan baik dari orang tuanya. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua akan berimbas kepada anaknya. Pernah nggak ada begini, misalnya ini Pak Kiai Diki, ini mudah-mudahan nanti jadi ya, amin, ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai Diki ini kan kadang-kadang, siapa sih Pak Kiai Diki itu, Gus Diki itu siapa? Mungkin akan banyak orang bilang, oh itu loh, putranya Pak Kiai Khairuddin. Bener kan? Putranya Pak Khairuddin. Nah, artinya apa? Apa yang ditanam oleh orang tua, maka akan bisa sampai kepada anaknya. Maka pastikan kita sebagai orang tua untuk berbuat banyak kebaikan, nanti anak kita akan dapat imbasnya. Nah, jadi kita akan dapat. Jadi jangan sampai ojo mana sapa sih sapa Adi itu, oh Adi itu loh Pak, putrane itu loh rampok gitu loh, kan juga enak Pak. Ya kan? Jadi ini penting, makanya Pak harus kita memastikan diri mengisi waktu kita dengan kebaikan. Nanti yang menjadi pengurus-pengurus itu pasti akan diingat sama anak Isopole, oh anaknya gitu loh Pak, ketua cabang Sukolilo, lu kan enak Pak, ketua takmir gitu kan, mesti enak Pak, sama anak Isopole itu loh Ustaz, muadzin di Umar bin Khattab anaknya itu, lu gak apa-apa. Orang muadzin itu juga nganu kok masuk surga kok, bener gak? Bilal bin Rabah bahkan mendahului sahabat yang lain nih, sandal wis kok kono dhisik. Jadi muadzin itu Pak, adzane nang kono, sing penting ikhlas. Ya kan? Walaupun suaranya gak enak Pak, gak apa-apa. Oh, tambah ngantuk, tapi gak apa-apa Pak, ya kan? Nah, jadi begitu. Syukur-syukur kemudian enak. Ya, nah ini Pak Lukman. Jadi barang ini hikmah ya diberikan oleh Allah, bisa saja diberikan kepada kita, insya Allah itu kebijaksanaan. Melihat satu masalah itu dengan banyak sisi. Kenapa? Oh, kenapa orang itu kok usul begitu, kok kayaknya mengancam? Oh, karena punya latar belakang begini. Ya sudah. Ya apa Mas, nek ngene, ya apa? Lu bijaksana Pak, enak Pak. Orang bijaksana itu biasanya gak ngamukan Pak. Tapi nek kene gak ono sing ngamuk kan? Gak ono neng kene, neng omah mbuh gitu. Jadi begitu ya. Kalau bapak-bapak insya Allah sabar ya. Ibu-ibu tambah sabar. Sabar nek gajine gurung turun kan Bu jenengan. Nah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk diri sendiri. Ngene Pak. Panjenengan gajine iki kemudian 10 juta, kemudian 9.750.000 diberikan istrinya, 250 kanggo pegangan suami, mungkin neraktir koncone dan lain sebagainya. Panjenengan Pak wenehno kabeh nang istri, tapi istriku ngomong ngene Pak, kok cuman sakmene Pak, kok cuman sakmene. Saya tanya Pak, ketika melihat istri yang semacam itu, perasaan panjenengan gimana? Hah? Lula ya, istrinya kurang, ditambah ya. Kira-kira dari 10 juta wis diwenehno 9.750.000, tinggal ditambahi piro jenengan? Hah? 5 lho kan wis tinggal 250. Diwenehno kabeh. Nek panjenengan wenehno kabeh Pak, jenengan nanti akan ditraktir kanca-kanca ning kantor. Ayo makan. Ditraktir ambek koncone seneng. Tapi meneh lama-lama ayo makan. Kan mosok gak nraktir Pak. Wis sih aku wis mari sarapan, gak sido kan, gak melu. Ya kan? Terus meneh ayo berangkat lagi. Aku iki sih ono kesibukan, mulai menjauh. Kenapa? Memang gak nggawa duit. Lu kan sakno Pak ngono iku. Jadi semakin depis. Jadi wong lanang iku ya kudu nyekel duit. Lah nek kemudian tiba-tiba istrinya bilang, kok cuman sampeyan Pak, kebutuhane ngene. Piye panjenengan kira-kira? Hah?
Oh iya, posisinya kalau istrine panjenengan kok merasa kurang ngono piye panjenengan? Hah? Ganti pemain. Sampai niku tega, Pak. Loh, pasti Pak, kecewa kita, Pak. Bahkan kemudian kita serahkan 10 juta sepenuhnya, dia masih bilang begini, kok cuman sama nih Pak, gak iso maneh ta. Misal Pak ya, ini belum bayar sekolah, belum listrik, belum glowing, ya, misalnya begitu. Nah, apa yang kita lakukan Pak? Marah Pak. Marah, mungkin kita juga akan itu loh Mas, cuman sama nih. Gak iso Pak, pokoknya gini-gini, misalnya begitu. Itu tidak berterima kasih Pak. Kalau kita bayangkan kemudian Allah itu sudah memberikan banyak hal kepada kita, mulai pokok rizki tadi, kesehatan macam-macam, lalu kita bilang begini hanya gara-gara gajinya kecil, lalu kita bilang kok cuman samene, kira-kira Allah itu ngamuk apa enggak? Untungnya Allah itu gak ngamukan, kan? Maha pemaaf. Lu kita ini sudah banyak diberikan. Lu kita sebagai suami, kemudian istri kita protes begitu aja, wis sakit, wis cukup sampe niki. Kita menghitung habisnya itu cuma 5 juta untuk mencukupi rumah itu. Tapi kok ini senjal kurang? Kan kita Pak. Wis menegak taweni pisan kan ngono akhirnya. Iya kan? Menegak taweni pisan. Lu itulah kemudian orang yang tidak bersyukur itu inna adzabila sadid, maka siksa Allah itu sangat pedih. Lah kita ini diberikan banyak oleh Allah, maka tugas kita adalah syukuri, nikmati. Artinya apa? Kalau ayat tadi menyatakan bahwa bersyukurlah kepada Allah, sesungguhnya bersyukur itu adalah cara mensyukuri diri sendiri. Sesungguhnya itu bersyukur untuk diri sendiri. Maknanya kalau kemudian kita bersyukur sama Allah, nanti Allah akan memberikan. Kalau ibu-ibu berterima kasih Pak, Masya Allah baik sekali, besok suami ini diweneno kabeh 10 juta itu ra usah njaluk. Nek iso itu kemudian Pak, ya Allah terima kasih Pak, ini gaji ini kok diserahno saya semua, ndak apa-apa mah, bismillah, besok akan golek sing akeh maneh. Itu kemudian ngono. Lah panjenengan bersyukur, suami seneng enggak? Seneng enggak? Seneng, malah semangat kerja. Itu masih wis gak duwe pekerjaan, golek pekerjaan ya. Misalnya usianya wis 90 tahun, kok sama istri, ya Allah Pak, matur nuwun, kok untuk rezeki sak menikahi, siap mah. Walaupun usia saya 90 tahun, saya siap bekerja mah. Kerja apa sih Pak sampean kan? Adan. Nah, ini loh Pak. Jadi sama dengan seorang istri yang kemudian berterima kasih yang diberikan oleh suami, sehingga suami akan meningkatkan kasih sayangnya, pemberiannya kepada seorang istri. Kalau ini kita jadikan analog yang sangat sederhana untuk mudah memahami, walaupun Allah pasti tidak begitu ya. Allah itu senang terhadap rasa syukur kita. Nanti akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Tapi kalau ingkar, ndak berterima kasih kepada Allah, wis mau usulannya ono sing ganti pemain niku mau ya. Iki anyar mana? Kita selesaikan Pak ya. Yang ketiga, cara memaknainya adalah melakukan perbaikan diri. Ar-Ra'du. Ustaz, dibaca terjemahnya Ustaz. Oke. Sampai di situ terjemahnya Ustaz. Barang siapa? Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Oke. Oke, cukup sampai di situ dulu. Jadi setiap manusia ini Pak, sebagai kasih sayang Allah untuk melengkapi rizki yang pokok-pokok itu, selain cabang-cabang rizki yang banyak diberikan kepada kita, Allah melindunginya. Dikirimnya itu setiap manusia ini 2 malaikat di depan, di belakang untuk menjaga kita Pak. Sebetulnya kalau kita ini tidak dijaga Pak, ini mudah sekali kok Pak. Kemarin kita melihat yang viral itu, tiba-tiba orang jalan enak-enak, yang namanya mobil itu Pak nyasar Pak, das. Itu kan mudah Pak bagi Allah itu.
Jadi sebenarnya walaupun kita begini itu tiba-tiba loh jatuh gludak begitu, itu mudah loh Pak bagi Allah itu. Ya kan? Lah ini semua kan untuk menyelamatkan kita dengan dijaganya melalui malaikat di depan kita, belakang kita, dan kecepatan malaikat itu kan melebihi kecepatan cahaya. Sehingga ketika kita naik kendaraan, itu cara Allah melindungi kita. Kok enggak kemudian ngeblong, kok enggak nabrak, kok enggak ditabrak. Kalau melihat keruwetan begitu, memungkinkan untuk orang itu saling nabrak, tapi itu Allah melindungi. Loh, itu perlindungan Allah itu luar biasa kepada kita. Dalam? Lah itu berarti nasib. Loh, berarti kalau begitu malaikatnya pas ngono ya. Pas malaikat yang ya. Ya ada saatnya memang Allah akan menguji itu ya. Wahai malaikat, sampean dhisik katanya. Sampean munggah dhisik gantian kono, ya kan? Saat gantian itulah iku mungkin ya. Saat gantian itu. Ya. Nah, tapi kalau Allah bilang begini, wahai malaikat, tolong jaga sampai hari ini sampai tanggal tahun 2024 jam sekian ya, sampean jaga ini tolong selamatkan. Nah, nanti Pak di terakhir di situ. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau mau diimajinasikan ya. Jadi begitu. Nah, tapi ada saatnya. Wahai malaikat, tolong jaga ini hambaku ini mulai dari usia 0 tahun sampai nanti usia 60 tahun. Sampai di sini ya. Nah, nanti setelah itu malaikat Israel datang sampai naik lagi. Nah, begitu. Kira-kira ngaturin ngono lah kira-kira ya. Nah, gitu kan. Sampean bilang satpam ya Pak. Malaikat. Jadi terus lanjutkan Ustaz. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada suatu kaum sebelum mereka sendiri mengubah mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki bukan terhadap kaum itu, maka tidak ada yang dapat memulainya dan tidak ada pelindung bagi mereka. Masya Allah, itu loh Pak ya. Jadi kita memang harus mengubah diri kita. Cara mengubah diri kita ini Pak, ya tadi memaksimalkan waktu-waktu kita ini cara mengubah hidup kita. Dan jangan berpikir nanti orang lain melihat kita, kemudian nanti orang lain itu akan membalas kita apa. Nggak usah Pak. Wong karena kita nanti itu memang butuh amal-amal kita sendiri itu Pak. Butuh kita ini. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan sesuatu, kita berharap kepada manusia, eman Pak. Memang kalau hanya itu, karena amal yang kita lakukan itu sebetulnya adalah investasi kita sendiri. Kalau investasi kita sendiri, nanti ini akan kita butuhkan saat kita berada di alam kubur, itu kita butuhkan. Lah tapi nek wis dibales dan kita njaluk balasan, ya eman, ya kan? Nah, sementara kehidupan kita ini juga ini. Maka kita ubah dengan cara mengisi waktu kita dengan banyak kebaikan. Yang kedua, barang siapa meninggalkan Allah ya nanti Allah akan membiarkan kita. Saya ini pernah Pak salah niat menyangkut ini ya. Tapi niat itu sebenarnya dalam hati saja. Ustadz Munhar, sampean memegang organisasi ini organisasi tahun berapa gitu ya, kira-kira bisa mendandani ini. Saya prediksi dengan pengalaman-pengalaman itu, saya bilang begini, insya Allah saya, walaupun ada insya Allahnya ya Pak ya, saya mungkin butuh 2 minggu saja untuk kan. Masya Allah, beda Pak. Dengan niat begitu itu, dan kemudian seolah-olah mendahului Allah semacam ini Pak. Muncul masalah, dar. Astagfirullah. Istighfar akhirnya Pak. Dari situ Pak, saya punya pengalaman, memang tidak boleh kita ini mendahului Allah itu. Tidak boleh. Kalau bapak-bapak mungkin kan tidak pernah ngalami gini ya, coba memprediksi nanti begini-begini, akhirnya kecewa gitu kan. Sekarang berubah Pak manajemennya.
Bismillah, ya Allah saya meniatkan untuk begini, tolong beri pertolongan. Wah enak sekarang Pak. Beli. Nek Allah sudah menolong Pak dalam hidup kita, lancar Pak. Lancar sekali. Dibantu semua. Yang semula tidak ketemu solusinya, ini gimana sih kalau tidak ketemu itu? Ada orang datang, Sat, ini saya punya begini Sat. Loh, ini yang saya butuhkan itu. Loh datang. Kalau Allah sudah mau menolong kita. Ya. Tapi kalau kita merasa sendiri, merasa sudah hebat, nanti Allah membiarkan kita. Jangan, ya. Sudah. Ngurus siapapun, wes biasa saja ya. Saya Rasulullah itu ya. Jadi jangan sampai di situ. Nah, selalu melakukan perbaikan. Yang ini mudah-mudahan 5 menit cukup. Menunaikan ibadah ikhlas hanya untuk Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Allah memerintahkan itu untuk ikhlas, ya. Karena ini juga nasihat atau kasih sayang Allah kepada kita untuk selalu mengingatkan kamu ikhlas. Kalau kamu tidak ikhlas, nanti kamu hanya mendapatkan balasan itu di dunia saja. Kadang-kadang di dunia juga belum tentu dibalas. Tapi kalau ikhlas hanya karena Allah, nanti Allah yang akan memberikan balasan. Jadi begitu enak. Kemudian yang terakhir 5, menghapus kesalahan dengan memperbanyak istighfar. Nah ini Pak, ayat 10 Pak, Nuh. Surat Nuh. Oke. Oke. Satu lagi. Hujan yang lebat dari langit, maksudnya rizki, terus dan memperbanyak harta dan anak-anak. Ada sebuah kesimpulan yang menarik. Kenapa ya? Nabi itu di dalam berdakwahnya itu rata-rata menyampaikan kepada umatnya itu untuk banyak istighfar. Untuk banyak istighfar di dalam dakwahnya. Termasuk Nabi Nuh. Mohon ampun kepada Allah. Nanti ketika mohon ampun kepada Allah, efeknya apa? Satu, Allah akan menurunkan hujan. Jangan-jangan tidak muncul hujan, mungkin ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, itu sebagai simbol banyak rizki loh Pak. Yang berupa cabang-cabang rizki tadi yang kita butuhkan sesungguhnya. Yang kedua adalah harta dan anak yang banyak. Harta dan anak yang banyak Pak. Nah makanya sampai ada sebuah anjuran bagi yang belum dikaruniai momongan oleh Allah, banyak istighfar. Nah ini ada ayatnya di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa Pak. Tetapi ingat, punya anak dan belum dikarunia anak itu sama-sama ujian. Dikaruniai anak bisa mendatangkan musibah, tidak dikarunia anak bisa juga ujian. Sama Pak. Tapi kedua-duanya ujian sama-sama bisa menghadirkan surga. Kalaupun belum dikarunia di sini, andai kata mentok sudah berusaha, yakinlah nanti akan diganti sama Allah. Sudah nikmati saja hidup di dunia ini. Sama kok. Banyak orang ada yang punya anak, ya kan? Tapi pada akhirnya anaknya mabuk, anaknya penjudi macam-macam, bahkan merusak nama orang tua banyak Pak. Makanya apa yang Allah takdirkan untuk kita, yakini itu sudah yang terbaik, nikmati, syukuri. Banyak istighfar, itu sebagai salah satu cara, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin agak terlambat waktunya dan mudah-mudahan ada yang bisa kita perbaiki di dalam hidup. Minimal persepsi kita terhadap waktu sekarang. Jangan hanya berpikir dari tahun perubahan itu, kemudian dari bulan ke bulan, dari hari ke hari ini melakukan apa, besok melakukan apa, tetapi harus kita ubah menjadi menit ini apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah produktivitas di dalam beribadah dan beramal untuk Allah. Mudah-mudahan hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.